Bab 1251. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Lan Xingyue dan Dewi Zilan, meskipun mereka sudah menduga bahwa Chen Yuan masih sangat muda. Tapi itu dikonfirmasi olehnya. Dan meskipun mereka lebih muda dari yang diperkirakan, mereka masih gemetar tak terkendali. Kenapa kalian semua menatapku seperti ini? Apakah ada bunga di wajahku? Chen Yuan terdiam. Chen Yuan, jangan bercanda, kau benar-benar baru berlatih selama 31 tahun, tanya Huo Linger. Aku mulai berlatih pada usia 21 tahun, sekitar 10 tahun sekarang, kata Chen Yuan jujur. Ini semakin keterlaluan. Sulit untuk tidak curiga, apakah kau sengaja membual? 10 tahun. Mungkinkah kau adalah makhluk hidup istimewa yang sangat langka di alam semesta, lahir dengan garis keturunan yang kuat, dan lahir sebagai makhluk hidup tingkat 3, atau tingkat 4? Ingat URL. Tidak, aku lahir di planet biasa. Planet tempat aku lahir bahkan belum mencapai peradaban tingkat 2 di alam semesta. Komunikasi kosmik. Di planet ini, aku juga berasal dari latar belakang yang sangat biasa. Kemudian, aku memenangkan hati sekelompok gadis berkat ketampananku, dan kemudian aku memulai jalan menjadi pria yang kuat. Chen Yuan memberikan penjelasan serius. Di mata ketiga wanita itu hanyalah omong kosong belaka. Seorang penduduk asli yang lahir di planet dengan peradaban tingkat pertama masih merupakan orang biasa. Hanya butuh kurang dari 10 tahun untuk tumbuh menjadi pembangkit tenaga tingkat ke-10 di galaksi, melampaui kesombongan semua peradaban tingkat tinggi di alam semesta. Menghancurkan segala macam ketidakpuasan. Apakah kau yakin ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh penduduk asli peradaban tingkat pertama? Planet peradaban tingkat pertama yang kau sebutkan, bukankah seharusnya itu adalah benua buatan dewa peradaban tingkat ke-8 yang legendaris? Konon para dewa peradaban tingkat ke-8 menciptakan daratan itu. Tersembunyi di ruang angkasa asing alam semesta. Memiliki kaisar alam semesta yang bertanggung jawab. Sangat dekat dengan asal mula alam semesta. Tempat ini dapat disebut sebagai tanah suci kultivasi tertinggi, bahkan lebih baik daripada lingkungan kultivasi tanah suci warisan. Chen Yuan ini mungkin terlalu muda untuk melihat banyak hal di dunia. Dia keliru mengira dirinya adalah penduduk asli kecil dari planet peradaban tingkat pertama. Padahal, dia adalah putra dewa tak tertandingi yang dikirim oleh peradaban tingkat ke-8. Namun, putra dewa alam semesta, yang merupakan peradaban tingkat ke-8, bahkan tidak repot-repot ikut serta dalam kompetisi kesombongan alam semesta. Karena itu tidak perlu. Tingkatnya terlalu tinggi. Ikut serta dalam kompetisi semacam ini, bukankah itu murni penyalahgunaan? Chen Yuan ikut serta dalam kompetisi ini karena kesalahan. Faktanya, peristiwa olong seperti itu juga terjadi 1000 hingga juta tahun yang lalu. Seorang putra dewa tak tertandingi dari peradaban tingkat ke-8, begitu ia lahir, ia menghancurkan penjahat kosmik yang tak terhitung jumlahnya, menjadi tak terkalahkan, dan menekan kesombongan suatu era. Planet tertutup yang disebutkan Chen Yuan terasa sangat mirip dengan legenda peradaban tingkat ke-8, bukan? Huo Linger mengambil keputusan. Hatiku semakin bergetar. Huo Linger. Keberpihakan plus 5. Keberpihakan saat ini, 75 poin. Pendeta Zilan juga menebak secara diam-diam. Chen Yuan adalah reinkarnasi dari yang terhormat dan tak terkalahkan, atau putra tak tertandingi dari peradaban tingkat ke-8. Semakin rendah hati dan biasa orang ini, semakin luar biasa latar belakangnya. Lan Xingyue juga tidak percaya. Chen Yuan telah menolak penerimaan murid oleh Yang Mulia sejak awal. Jika dia tidak memiliki latar belakang yang kuat dan dukungan dari kekuatan-kekuatan teratas di belakangnya, bagaimana mungkin dia meremehkan warisan Yang Mulia? Kepercayaan diri semacam ini sama sekali bukan pura-pura. Kemudian melalui analisis di atas, hanya ada satu kebenaran. Chen Yuan sengaja menyembunyikan kecerobohannya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya yang mengejutkan, jadi dia mencari beberapa alasan dan mengarang deskripsi asal-usulnya secara acak. Tapi dia masih secara tidak sengaja mengungkapkan sebuah petunjuk. Chen Yuan, aku percaya padamu. Lan Xingyue mengangguk. Seolah berkata, betapapun anehnya ceritamu, aku bersedia mempercayaimu. Jangan khawatirkan ini lagi, ayo cepat pergi ke monumen domain. Sudah lama sekali. Jika bukan karena bantuanmu untuk menerobos, mungkin kau sudah memasuki tanah suci ke-5. Chen Yuan, terima kasih. Pendeta Zilan berkata dengan rasa terima kasih yang tulus. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Cepat. Lan Xingyue memasukkan kabin itu ke dalam cincin ruang angkasa. Dewi Anggrek Ungu juga menyimpan kabin itu. Melihat ini, Huo Linger berpikir sejenak, lalu menyimpan rumah kayu kecil itu, sayang sekali jika dibuang di sini, jadi mari kita simpan sebagai kenang-kenangan. Semua orang menyimpannya sebagai kenang-kenangan,
tetapi dia tidak menyimpannya, yang tampaknya agak disengaja. Tapi villa kayu ini, bahkan kursi dan bangkunya, semuanya dibuat oleh Chen Yuan sendiri. Selalu terasa sedikit aneh. Hahaha. Akhirnya aku berhasil. Alam 5 elemen akhirnya telah kupahami hingga tingkat pertama 100%, dan Mahamudra 5 elemen telah kukultivasikan hingga tingkat kedua. Sekarang kekuatanku telah meroket lagi, Chen Yuan, bahkan jika kau mengorbankan segel vulkan, aku bisa menghadapinya dengan tenang. Kali ini, jangan sampai aku bertemu denganmu lagi, atau aku akan menjadikanmu budak. Putra suci Li Jue tertawa terbahak-bahak. Baru saja. Tepat di depan prasasti domain 5 elemen, sebuah portal ruang angkasa terbuka. Ternyata, selama kau memancarkan 100% kekuatan kendali domainmu, portal ruang angkasa yang menuju ke tanah suci kelima akan terbuka secara otomatis. Lupakan saja, mari kita masuk ke tanah suci kelima dulu. Mendapatkan kesempatan yang lebih besar jauh lebih penting daripada bertarung untuk sesaat. Jika aku bisa mendapatkan warisan dari Yang Mulia tertinggi, kekuatanku akan meroket lagi. Chen Yuan, dasar bajingan, jangan sampai aku bertemu denganmu di tanah suci kelima, atau kau akan membayar mahal. Li Jue Shengzi mencibir. Segera melangkah ke portal ruang angkasa. Putra suci Li Jue telah berhasil. Bidang 5 elemen adalah salah satu bidang tingkat atas yang sangat sulit dipahami. Menggabungkan kekuatan dua elemen menjadi satu, dan memahaminya hingga mencapai tingkat kendali 100% di lapisan pertama, bakat seperti ini benar-benar luar biasa. Sungguh kuat, tetapi masih ditekan oleh Presiden Yan. Ini berbeda. Tuan Yan memiliki segel vulkan, artefak peradaban tingkat 7, jadi mustahil bagi putra Li Jue untuk menahan kekuatan segel vulkan. Tanpa artefak ini, Tuan Yan tidak akan menang semudah ini. Dan sesekali, putra suci Li Jue telah memahami domain 5 elemen, dan dengan kekuatannya yang dahsyat, dia mungkin bukan lawannya di tingkat keempat galaksi biasa, atau bahkan di tingkat kelima galaksi. Kekuatan Chen Yuan memang berada di tingkat galaksi, dan masih ada celah level tertentu, tetapi dia memiliki api abadi dan tubuh abadi, jadi jika kedua orang ini bertemu lagi, seharusnya akan menjadi situasi yang ngomong-ngomong. Tuan Yan membawa Dewi Zilan, Dewi Roh Api, dan Putri Xingyue untuk mundur dan melakukan terobosan. Mereka belum terlihat selama beberapa bulan. Bab 1252. Ya Tuhan! Semuanya, pergilah ke monumen Dewa Domain Es dan Api. Putra Dewa Sankyu telah berhasil mengendalikan domain Es dan Api hingga 100%. Dia tidak hanya membuka jalan untuk memasuki tanah suci kelima, tetapi dia juga telah menembus tingkat galaksi dalam pencerahannya. Hebat! Sankyu Senzi telah memperoleh hati rumput spiritual, dan dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia dapat berhasil menembus tingkat galaksi dan mengendalikan kekuatan domain. Itu sudah pasti. Tepat ketika semua orang sombong itu membicarakannya. Chen Yuan akhirnya membawa Huo Linger, Dewi Zilan, dan Lan Xingyue tiba setelah sekian lama. Aku melihat apa yang terlihat. Itu adalah 108 monumen Dewa Domain di depan. Setiap monumen Dewa Domain tingginya sekitar 50 meter, lebarnya 30 meter, dan tebalnya 2 meter. Ada garis-garis misterius yang tak tertandingi terukir di prasasti. Sepasang pola yang sangat kasar terbentuk. 108 monumen Dewa Domain. Sesuai dengan 108 bidang yang berbeda. Domain-domain tersebut adalah domain waktu, domain ruang, domain 5 elemen, domain yin dan yang, domain es dan api, domain gravitasi, domain guntur, domain badai, domain kehidupan, domain kematian, domain dewa pembunuh, domain kegelapan, domain cahaya, domain rawa, domain pedang emas, bidang vegetasi, bidang tianhe, bidang api langit, bidang bumi, bidang kecepatan, del. Ada beberapa monumen suci di bidang-bidang tersebut, dan ada banyak Tianjiao Shengzi yang telah memahaminya. Bahkan sebanyak ratusan orang. Namun, ada beberapa monumen suci di bidang-bidang tersebut, dan sangat sedikit orang yang memahaminya. Bahkan tidak ada yang mencapai pencerahan sama sekali. Domain yang berbeda sesuai dengan kekuatan yang berbeda. Efeknya juga sangat berbeda. Misalnya, di bidang waktu, tidak ada yang memahaminya sama sekali. Bukan karena mereka tidak ingin memahaminya, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki bakat ini. Memahami domain waktu benar-benar terlalu sulit bagi seorang ahli tingkat galaksi. Mengendalikan ruang waktu, mempercepat, memperlambat, atau menghentikan waktu, dan membalikkan waktu, ini adalah kekuatan supranatural yang sulit dikuasai bahkan oleh penguasa alam semesta. Bahkan mencapai tingkat yang mulia alam semesta pun bisa dicapai sebelum mencapai pencerahan. Putra Kalacakra mengendalikan hukum waktu. Konon, ketika ia bertarung melawan musuh, ia dapat menangguhkan satu sisi ruang dan waktu selama 1 detik. Satu gerakan master, 1 detik saja cukup untuk membunuh seseorang. Kekuatan seperti itu.
Mengagumkan. Menghadapi lawan seperti ini, bahkan jika kau lebih kuat darinya, mungkin hanya butuh 1 detik baginya untuk membunuhmu. Selama detik itu, dia tak terkalahkan. Namun, meskipun hukum waktu bertentangan dengan langit, setiap kali digunakan, akan ada dampak balik dari hukum waktu. Jadi umumnya tidak mudah digunakan. Plat suci domain ini berisi makna mendalam alam semesta. Memahami tablet suci domain adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita, para santo pewaris. Kurasa, aku sudah tahu arah yang ingin kupahami, aku akan pergi untuk memahami medan gravitasi. Dewi Zilan berkata dengan tujuan yang jelas. Kalau begitu aku akan memahami domain Dewa Pembunuh. Lan Xingyue juga menentukan arah pemahamannya. Aku akan memahami domain api langit. Huo Linger berkata. Kalian duluan, aku akan memikirkannya nanti. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia sedikit bingung dalam memilih. Ada total 6 arah pencerahan yang dapat dia pilih, yaitu domain ruang angkasa, domain api langit, domain petir, domain air, domain gravitasi, dan domain Dewa Pembunuh. Lagi pula, dia saat ini sesuai dengan ke-6 hukum ini. Bagaimana kalau aku mencoba memahami domain waktu? Lihat apakah aku memiliki bakat ini. Lagi pula, mencoba tidak membutuhkan biaya. Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan berjalan menuju prasasti domain waktu seperti sedang berjalan-jalan di halaman. Tuan Yan, apa yang akan dia lakukan? Ingin memahami domain waktu. Sejauh yang aku tahu, bahkan Putra Suci Kalacakra yang telah memahami hukum waktu, dia hanya memasuki tempat suci kelima dengan memahami monumen suci di medan ruang angkasa. Bukannya tidak ada yang mencoba, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal. Terlebih lagi, pemahaman domain waktu akan dibalas oleh waktu. Pemahaman prasasti tertinggi semacam ini akan diam-diam mencuri waktu dan kehidupan. Jika Anda memahaminya selama 1 detik, Anda akan dicuri selama 1 detik. 1 detik, 1 menit pemahaman, menit akan dicuri, dan tahun pemahaman, tahun akan dicuri. Kerusakan semacam ini seringkali tidak terlihat, tetapi sangat mematikan. Sekelompok Tianjiao Shengzi banyak bicara. Rasanya seperti lelucon. Entah berapa banyak penjahat tak tertandingi yang telah ditampar wajahnya di tablet suci di alam waktu. Bahkan ada seorang putra pewaris yang sangat paranoid yang kehilangan puluhan tahun waktu dan umurnya karena memahami monumen suci di alam waktu, dan hampir mati di tempat. Saat dia bereaksi, sudah terlambat. Apa ini? Rasanya seperti buku surgawi. Aku sama sekali tidak mengerti. Chen Yuan menggaruk kepalanya. Melihat prasasti di depannya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, dia mengamatinya dengan saksama, tetapi dia sama sekali tidak mengerti. Tepat ketika dia hendak menyerah. Tiba-tiba, perasaan misterius dan penuh teka-teki muncul di hatinya. Chen Yuan merasa bahwa dunia di depannya tampak berbeda. Segala sesuatu di dunia tampak menjadi sangat lambat di depannya. Dunia tampak berhenti. Tetapi jika diamati dengan saksama, itu tidak statis, tetapi berjalan dengan gerakan yang sangat lambat, sedikit demi sedikit. Tampaknya melambat 10.000 kali. Apakah ini sihir alam waktu? Sangat lambat, aku takut aku bisa membunuh penguasa alam semesta sesuka hati. Ini aku, apakah kau berhasil memahami ranah waktu? Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang memahami ranah waktu. Waktu tuan rumah dipengaruhi oleh monumen ranah, dan waktu dipercepat 100 kali. Pemahaman lapisan pertama ranah waktu adalah 100%, dan tuan rumah perlu mengonsumsi juta poin peningkatan. Ding! Saldo tuan rumah tidak mencukupi, tidak dapat memahami, mohon hentikan pemahaman. Nada notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benak Chen Yuan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak berhasil memahaminya, dan hanya dipengaruhi oleh monumen ilahi ranah tersebut. Sayang sekali menyerah begitu saja. Kurasa tidak akan ada kesempatan seperti ini di masa depan. Ding! Tuan rumah dapat mengonsumsi 1000 poin penguatan untuk menggosok garis-garis tablet Dewa Ranah di pikirannya sehingga dia dapat melanjutkan studi di masa depan. Apakah ini masih mungkin? Chen Yuan tercengang. Dia tidak bisa menggerakkan prasasti suci di wilayah ini, tetapi jika dia bisa menanamkan semua desain prasasti suci di wilayah ini ke dalam pikirannya, bukankah ini setara dengan gudang harta karun yang belum dimanfaatkan? Setelah mengumpulkan poin penguatan yang cukup, dia bisa memahami semuanya. Aneh, mengapa aku tidak bisa mengingat gambar dan teks pada prasasti suci di tempat ini? Bahkan jika aku ingin menggambarkannya, aku tidak bisa melakukannya. Seorang santo pewaris mengerutkan kening. Aku sarankan kau jangan repot-repot. Jika kau benar-benar bisa menghafal atau menggambar pola jejak semacam ini yang mengandung kekuatan aturan alam semesta, maka kau sudah memahaminya. Lihat, perokok itu sudah turun, apakah dia benar-benar berhenti? Bab 1253.
Setelah meninggalkan ranah waktu, Chen Yuan menoleh dan berjalan menuju prasasti suci di ranah ruang. Ranah ruang juga merupakan salah satu ranah teratas. Karena Chen Yuan telah memahami hukum ruang hingga tingkat kedua, maka ketika mengamati prasasti suci di ranah ruang, jelas jauh lebih mudah. Garis-garis pada lempengan batu itu dengan jelas dan gamblang menggambarkan metode mengendalikan ranah ruang. Hanya dengan melihatnya, muncul perasaan pencerahan di benaknya. Tampaknya pengendalian dan pemahaman ruang tiba-tiba tercerahkan. Sebuah kekuatan ranah ruang menyebar di sekitarnya. Jelas, kendali Chen Yuan atas ruang di sekitar tubuhnya terus meningkat. Tetapi intensitas ini masih jauh dari cukup. Setidaknya dibutuhkan beberapa bulan untuk sepenuhnya memahami lapisan pertama ruang. Begitu dekat dengan cakrawala, keterampilan ini jelas merupakan penerapan ranah ruang. Dengan kata lain, aku telah menguasai metode penggunaan ranah ruang, tetapi tingkat kendali ini masih jauh dari cukup. Misalnya, jika kau mengendalikan domain ruang angkasa secara ekstrim, secara teoritis, kau bisa memantulkan kembali semua serangan lawan. Kau juga bisa menciptakan dinding ruang angkasa, yang tak tertandingi dalam pertahanan. Atau pedang ruang angkasa, memotong segala sesuatu di alam semesta. Batasan ruang angkasa, membatasi musuh untuk melarikan diri. Penerapan medan ruang angkasa dan hukum ruang angkasa sangat luas. Baik itu serangan, pertahanan, pelarian, kecepatan, kontrol, kau dapat mencapai yang terbaik dalam semua aspek. Mungkin ada puluhan arah berbeda untuk memahami jalan ruang angkasa saja. Meluas ke segala arah, sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya dengan seluruh kekuatan seumur hidup. Pemahaman Chen Yuan tampaknya benar-benar terbuka. Memang benar bahwa semakin banyak yang kau ketahui tentang jalan ruang angkasa, semakin kau menyadari bahwa kau hanya memahami permukaannya saja. Bahkan tidak sampai sehelai bulu. Paling banter, mereka hanyalah siswa tingkat pemula. Pemahaman terlalu dangkal. Sistem, berapa banyak poin peningkatan yang perlu kuhabiskan untuk memahami lapisan pertama ruang angkasa? Ding! Dibutuhkan 100 poin penguatan agar host memahami 10.000% domain ruang tingkat pertama, 100 poin peningkatan agar host memahami 10% domain ruang tingkat kedua, dan 100% pemahaman host terhadap domain ruang tingkat ketiga. Perkuat. Setelah mendengar penjelasan sistem, Chen Yuan menghela napas lega. Petik 2. Domain ruang jelas jauh lebih murah daripada domain waktu. Ini pasti ada hubungannya dengan penguasaannya sendiri atas jalan ruang. Garis-garis pada prasasti domain jelas tidak hanya melibatkan domain tingkat pertama, tetapi bahkan menyentuh domain tingkat kedua dan ketiga, tetapi sebagian besar santo pewaris hanya menjadikan domain tingkat pertama sebagai target mereka. Bahkan jika medan tingkat yang lebih tinggi ditemukan, sulit untuk dipahami dan dikendalikan. Dalam keputusasaan, aku hanya bisa menyerah. Namun, aku punya sistem. Jika aku menggosoknya, aku hanya perlu menghabiskan 108.000 poin peningkatan untuk 108 prasasti domain. Sistem, mari kita mulai menggosok prasasti domain ruang. Ding! Penggosokan sedang berlangsung. Penggosokan selesai, 1000 poin penguatan akan dikurangi dari host. Saat ini, ada dua pilihan di hadapan Chen Yuan. Yang pertama adalah langsung menggunakan poin penguatan, dan segera dia akan dapat mengendalikan lapisan pertama ruang. Yang kedua adalah berlatih dan memahami secara perlahan sendiri. Dia masih memegang banyak Ming Xin Cao di tangannya, dan kecepatan pemahamannya pasti lebih cepat daripada para santo pewaris lainnya. Perbedaannya terletak pada metode pertama, yaitu membandingkan poin peningkatan konsumsi. Lupakan saja, toh aku tidak terburu-buru, jadi sebaiknya aku mencetaknya dulu, dan perlahan-lahan memahaminya sendiri. Putri Xingyue, Dewi Zilan, dan Huo Linger belum memahaminya. Ketika ketiga gadis ini berhasil memahaminya, tidak akan terlambat baginya untuk memahaminya. Lihat, Tuan Yan telah mundur dari tempat pemahaman ruang lagi. Tidak mungkin, bukankah dia telah memahami 100% tingkat pertama hukum ruang? Secara teoritis, seorang Tianjiao yang memahami 100% hukum ruang seharusnya memiliki efek bonus saat memahami domain ruang. Meskipun ada beberapa perbedaan antara kekuatan medan dan kekuatan hukum, pada akhirnya, keduanya mengarah pada tujuan yang sama. Menurutku, Tuan Yan kemungkinan besar sudah mencapai batas kemampuannya. Dia terlalu berlebihan sebelumnya, dan mungkin dia mengonsumsi obat-obatan terlarang yang menguras potensinya, sehingga dia bertindak begitu hebat. Sekarang potensinya sudah habis, tentu saja dia tidak bisa melakukannya lagi. Analisis Sage Juhu tampaknya masuk akal. Chen Yuan meninggalkan alam ruang angkasa, menoleh dan berjalan menuju monumen suci alam 5 elemen. 5 menit berlalu. Dia keluar lagi. Kemudian berjalan menuju monumen suci medan petir. Dengan cara ini, para santo pewaris lainnya semuanya dengan sepenuh hati memahami monumen suci wilayah tersebut. Semua orang berpikir keras dan berkonsentrasi.
Hanya Chen Yuan yang berjalan-jalan di jalanan. Dia benar-benar mengamati setiap prasasti dewa wilayah dengan cermat. Lalu, tidak ada apa-apa setelah itu. Dia hanya terlihat sendirian. 108 monumen dewa wilayah, masing-masing hanya diamati selama 5 menit. Dengan pikiran setengah hati sepertimu, bisakah kau memahami sebuah palu? Apa yang Tuan Yan lakukan? Setelah lebih dari 10 jam berbelanja, dia melihat setiap prasasti wilayah. Jangan bilang dia ingin memahami semua wilayah. Lucu sekali, kau bercanda, bagaimana mungkin ini? Bahkan jika Gu Yuezi, monster tertinggi yang telah naik ke Tanah Suci ke-8, hanya memahami kekuatan 9 wilayah, ini sudah merupakan monster yang paling bejat. Terlalu banyak pemahaman belum tentu hal yang baik. Itu berarti Anda perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk mendalami berbagai arah. Meskipun Anda lebih kuat di level yang sama, jika Anda punya waktu ini, Anda mungkin sudah memahami level kedua. Tepat ketika kerumunan putra pilihan surga sedang berdiskusi panjang lebar. Tiba-tiba, di atas lempengan suci di alam api langit, seberkas cahaya merah menyala melesat ke langit. Medan api langit yang mengerikan terbentuk dalam sekejap. Api tak terbatas menyelimuti langit. Dunia bergetar. Pada saat ini, sesosok burung phoenix api muncul di langit. Itu Dewi Roh Api. Belum genap sehari sejak dia memahami prasasti suci alam api langit. Dia sudah memahami 100% level pertama alam api langit. Bakat ini, benar-benar terlalu kuat. Huoya, murid utama Istana Vulkan, juga memahami alam api langit. Dia masih memiliki 6 Ming Xin Chao, tetapi meskipun begitu, butuh waktu 3 bulan penuh untuk memahaminya dengan sukses, sementara Dewi Roh Api hanya membutuhkan 1 hari. Bakat ini sungguh luar biasa kuat. Setelah setengah jam, cahaya ilahi lainnya melesat ke langit. Ya Tuhan, itu Dewi Anggrek Ungu, dan Dewi Anggrek Ungu juga memahami medan gravitasi dalam sehari. Dewi Roh Api dan Dewi Anggrek Ungu sudah tak tertandingi. Kudengar mereka baru-baru ini menembus alam galaksi, dan mereka juga mengambil Ming Xin Chao, yang memiliki inti rumput spiritual, dan bakat serta pemahaman mereka telah meningkat pesat. Dengan begitu, suatu hari nanti tidak mengherankan jika mereka dapat memahami lapisan domain lengkap. Boom! Suara semua orang belum reda. Cahaya ilahi berdarah lainnya melesat ke langit. Ini, alam dewa kematian. Ini Putri Xing Yue, dan dia benar-benar berhasil. Ketiga jenius wanita yang mengikuti Presiden Yan semuanya begitu luar biasa. Sayang sekali Presiden Yan sendiri. Bab 1254. Penampilan Chen Yuan benar-benar mengecewakan. Mungkin kekuatan Tuan Yan sepenuhnya bertumpu pada sumber daya, yang belum tentu berarti bakat dan pemahamannya sangat kuat. Dia hanya mengandalkan artefak peradaban tingkat 7, segel vulkan, dan tubuh abadi api abadi untuk memamerkan kekuatannya. Jika aku memiliki api abadi dan segel vulkan, aku akan hebat. Aku juga bisa melakukannya. Ini adalah pikiran paling jujur di hati banyak Tianjiao Shengxi. Chen Yuan saat ini. Dia berada di monumen Dewa Domain terakhir. Medan terakhir disebut Medan Beku. Ini adalah arah yang tidak dikuasai Chen Yuan. Dia belum pernah memahami hukum es. Jadi agak berkarat. Namun demikian, Chen Yuan memiliki penilaian yang akurat tentang kecepatan pemahaman medan es. Akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Dia mampu memahami lapisan pertama medan es hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Ini mengacu pada situasi di mana Ming Xin Chao tidak ikut campur. Aku tidak tahu kecepatannya, apakah cepat atau lambat. Mari kita coba minum Ming Xin Chao dulu, dan lihat apakah ada perubahan. Chen Yuan mengeluarkan sehelai rumput Ming Xin. Dia memakannya 3 kali, 5 kali, dan 2 kali. Rumput Ming Xin itu meleleh di mulutnya, seketika membentuk energi khusus yang langsung mengalir ke otak Chen Yuan. Dalam sekejap, Chen Yuan merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba tercerahkan. Seperti sebelumnya, dia hanya bisa menghitung perkalian dan pembagian angka digit dalam pikirannya, dan itu membutuhkan waktu sekitar 3 detik, tetapi sekarang, dia dapat menghitung perkalian dan pembagian angka digit dalam 1 detik. Kemampuan aritmatika mental dan kemampuan pemahaman semacam ini adalah perubahan kualitatif. Tampaknya dia mampu mengoperasikan aturan alam semesta, dan semua perubahan dalam sistem struktur molekul dapat dimasukkan di dalamnya. Ding! Host berada dalam keadaan pencerahan. Dalam keadaan pencerahan, Host dapat memahami lapisan pertama medan es, hanya membutuhkan 1000 poin penguatan, dan pemahaman dapat diselesaikan dalam 10 menit. Sistem tiba-tiba memberitahu. Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia langsung terstunet. Dengan mengonsumsi rumput Ming Xin, penggunaan poin penguatan dapat dikurangi hingga 10 kali lipat, dan efeknya pun sama. Ini. Menurut perkiraan Chen Yuan, bahkan jika dia mengambil Ming Xin Chao dan berada dalam keadaan pencerahan, dibutuhkan 10,5 bulan untuk sepenuhnya memahami tingkat pertama medan es.
Tetapi dengan menambahkan poin penguatan, hanya butuh 10 menit. Dengan poin penguatan Chen Yuan mungkin masih merasa sedikit tertekan, tetapi jika hanya poin penguatan maka tidak ada waktu untuk disia-siakan. Sistem, perkuat pemahamanmu. Ding. Setelah dikurangi 1000 poin penguatan host, poin penguatan host yang tersisa saat ini, 262.200. Memahami medan es. 10 menit kemudian, seberkas cahaya biru es naik ke langit. Semua orang mengalihkan pandangan. Itu Bos Yan, dia sepertinya telah memahami medan es. Medan es itu medan yang sangat umum, kan? Tidak terlalu sulit dipahami, dan kekuatannya hampir tidak ada. Mungkin medan es memahami nol absolut setelah lantai ketiga, yang akan sangat menakutkan, tetapi lantai pertama tampaknya tidak terlalu kuat. Lihat, hanya itu. Tuan Tang Tang, setelah pencerahan yang lama, dia juga mencapai pencerahan medan es, tidak terlalu hebat. Memang benar, beberapa putra pilihan surga, mengandalkan benda asing, telah mencapai puncak popularitas, tetapi ketika mereka benar-benar menunjukkan bakat pribadi mereka, mereka mungkin tidak jauh lebih baik dariku. Sudah saatnya mitos Tuan Yan berakhir. Beberapa putra suci Tianjiao berkata dengan penyesalan yang pura-pura. Chen Yuan saat ini, dia hanya merasa telah mencapai pencerahan dalam sekejap. Tetapi segera, perasaan pencerahan itu akan menghilang. Dia segera mengeluarkan Ming Xin Chao lainnya. Sistem, perkuat medan badai. Ding. Setelah dikurangi 1000 poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 261.200 pemahaman di alam badai, 10 menit kemudian. Sinar terang lainnya naik ke langit. Di depan monumen ilahi di alam badai, sebuah portal ruang angkasa terbuka. Badai tak terbatas menyapu dalam sekejap. Sekelompok putra pilihan surga, yang sedang memahami alam badai, semuanya terlempar pada detik berikutnya. Pintu menuju ruang angkasa yang memasuki tanah suci kelima terbuka. Hanya mereka yang telah memahami ranah badai hingga tingkat kesempurnaan pertama yang dapat memasukinya. Yang lain bahkan tidak bisa mendekat. Itu akan langsung terdesak keluar oleh kekuatan domain. Domain badai, siapa yang memahami domain badai? Sial, aku sangat pandai memahaminya, aku langsung terlempar keluar. Lihat, aura Presiden Yan sepertinya memiliki lebih banyak kekuatan dari domain badai. Mungkinkah orang yang memahami domain badai adalah Presiden Yan? Mustahil, dia baru memahami domain es 10 menit yang lalu, bagaimana mungkin dia memahami domain badai hanya dalam 10 menit? Terlebih lagi, tempat dia memahaminya bukanlah di depan tablet Dewa Domain Badai. Mungkinkah dia memahaminya dari udara kosong? Pencerahan. Chen Yuan. Tidak berhenti. Ming Xin Chao terus berbicara. 10 menit kemudian, seberkas cahaya berapi-api muncul dari langit. Medan api langit sekali lagi dipahami. Saat ini, suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat sunyi senyap. Karena itu, putra pilihan surga, yang selalu berbicara tentang Yan yang selalu miskin, telah diam. Mereka akhirnya menyadari. Tuan Yan, mungkin sesuatu akan terjadi. Cepat. Semburan petir dan cahaya lain melesat ke langit. Semua putra Tianjiao, yang sedang memahami medan petir, semuanya terlempar. Termasuk Long Yan, yang telah memahami 99% domain petir, dan hanya sedikit lagi mencapai tingkat kesempurnaan pertama, juga terlempar. Apa yang terjadi? Siapa yang memahami domain petir sebelumku? Pergi dan lihat, Tuan Yan telah memahami kekuatan keempat domain dalam setengah jam, apa-apaan ini? Apakah itu adik Chen Yuan? Dia benar-benar luar biasa, kata Long Yan dengan tatapan kagum. Saat ini, Lan Xingyue, Pendeta Zilan, dan Huo Linger hanya sedikit terkejut. Bagaimanapun, menurut prestasi gemilang Chen Yuan selama ini, diharapkan dia dapat melakukan hal seperti ini. Karena ada beberapa putra Tianjiao yang telah memahami tingkat pertama domain tersebut hingga mencapai keadaan sempurna sebelum memahami monumen suci domain tersebut, maka Tianjiao jenis ini dapat langsung menyebabkan resonansi monumen suci domain tersebut tanpa pemahaman, sehingga membuka portal ruang angkasa tanah suci kelima. Hal ini juga berlaku untuk Chen Yuan. Karena dia telah memahaminya, dia mampu beresonansi dengan monumen-monumen suci dari beberapa bidang sekaligus. Aku tidak tahu apakah Chen Yuan bisa melampaui Gu Yuezi dan membangkitkan simpati dari 9 jenis monumen ilahi sekaligus. Boom! Suara Dewi Zilan belum juga mereda. Seberkas cahaya keemasan melesat ke langit. Medan emas itu beresonansi. 1 menit dan 1 detik berlalu. Semakin banyak pilar cahaya domain di langit. Benar-benar tak terhentikan. 3 jam kemudian gelombang. Ketika prasasti domain nomor 20 beresonansi, semua putra kebanggaan surga yang hadir merasa merinding. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Semua Tianjiao tercengang.
Mereka semua sangat terkejut hingga bola mata mereka jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin? Gu Yuezi baru saja menyebabkan resonansi 9 monumen Dewa Domain, dan Tuan Yan sudah 20. Melihat situasinya, sepertinya trennya belum berhenti. Sialan kau, apakah dia ingin memahami 108 monumen Dewa Domain sendirian? Mustahil, benar-benar mustahil, aku tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Bab 1255. Seiring waktu, Tuan Yan memiliki kekuatan domain yang semakin besar. Monumen Dewa Domain terus beresonansi. Kursi nomor 30. Kursi nomor 80. Satu kursi. Dalam sekejap, lebih dari 10 jam telah berlalu. Para Tianjiao Shengzi yang sebelumnya mengatakan itu mustahil sudah terdiam saat ini. Bagi para Tianjiao Shengzi tingkat atas ini, mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Biasanya mereka tidak mudah terkejut. Karena mereka sendiri termasuk dalam eksistensi yang dihormati selama ini. Tetapi saat ini, mereka masih terkejut. Ketakutan. Mati rasa. Terlalu berlebihan. Tiny Ma bukan manusia lagi. Ini sangat keterlaluan. Mengapa ada penyimpangan seperti itu di dunia? 10 menit untuk memahami suatu bidang, tanpa jeda, tanpa gangguan. Selama lebih dari 10 jam berturut-turut, Anda telah langsung memahami 100 bidang. Apakah Anda di sini untuk menamparkan muka? Menamparkan wajah semua putra Tianjiao kita? Betapa memalukannya kau membiarkanku menunggu Tianjiao. Apakah ini kekuatan adik Chen Yuan? Ya Tuhan, sudah ada 101 lapangan. Long Yan sudah tercengang. Aku kira keributan yang disebabkan oleh Chen Yuan akan serius, tapi aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Huo Linger. Kebaikan plus 5. Kebaikan saat ini, 80 poin. Entah kenapa, aku merasa bakat yang ditunjukkan Chen Yuan saat ini tampaknya sebanding dengan kakak Hunyuan. Bahkan jika bukan karena penilaiannya yang bias. Chen Yuan mungkin bahkan lebih luar biasa. Satu-satunya hal yang tertinggal darinya adalah ranah kultivasi, yang jauh lebih buruk daripada Hunyuan Shengzi. Sepertinya tebakanku sebelumnya kurang lebih sama. Pendeta Zilan semakin yakin akan identitas Chen Yuan yang tak tertandingi. Dewi Anggrek Ungu. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 95 poin. Ding. Target jilatan anjing, Zilan, memiliki skor simpati melebihi 95 poin. Selamat kepada pembawa acara karena berhasil melakukan serangan balik. Ding. Pembawa acara mengonsumsi objek jilatan anjing, jumlah total, 0, dan potongan hadiah pembawa acara, 0. Poin penguatan hadiah, 1 juta poin. Keterampilan yang diberikan. Seni keberuntungan yang mencapai surga, Kungfu Kaisar Aoki, teleportasi agung di langit berbintang, 10 juta kali tingkat keempat hukum gravitasi rahasia, 50% tingkat kedua hukum kayu, 100% tingkat kedua hukum gravitasi, persen tingkat pertama hukum ruang, pemahaman hukum akan secara otomatis tumpang tindih. Poin penguatan yang tersisa dari tuan rumah saat ini, 1.161.200. Bagaimana situasinya? Serangan baliknya berhasil. Pada saat serangan balik berhasil, Chen Yuan hanya bisa merasakan gelombang teknik ingatan agung yang muncul di hatinya. Banyak ingatan latihan tampaknya seperti apa yang dialami dalam hidupnya sendiri. Termasuk pemahaman hukum langit dan bumi, tampaknya telah dipahami selama bertahun-tahun. Terukir langsung ke sumsum tulang. Detik berikutnya, Chen Yuan mendapat pencerahan. Semua keterampilan dan kekuatan supranatural yang telah dipelajari Dewi Zilan dalam hidupnya selama lebih dari 3.000 tahun langsung dikuasai oleh Chen Yuan. Lihat, 10 menit telah berlalu, Presiden Yan sepertinya belum memahami hukum pertama kali ini. Apakah akhirnya selesai? Ada apa? Tuan Yan sepertinya mendapat pencerahan. Hukum gravitasi yang sangat tirani dan hukum kayu muncul dari dirinya. Sambil memahami kekuatan domain, saya juga memahami kekuatan kedua hukum tersebut hingga 100%. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Mungkinkah seseorang bisa menggunakan banyak fungsi dan mempraktikkan beberapa ilmu rahasia sekaligus? Pendeta Zilan semakin terkejut saat ini. Bagaimana mungkin kekuatan hukum yang dipahami Chen Yuan begitu mirip dengan yang dia pahami? Tentu saja, kekuatan hukum Chen Yuan jelas lebih unggul darinya. Dia telah menguasai hukum air, hukum api, dan hukum ruang sebelumnya, dan kemudian memahami hukum petir, ditambah hukum gravitasi, dan hukum kayu. Maka dia memiliki setidaknya 6 jenis kekuatan hukum, yang telah melampaui keadaan 100% lapisan pertama. 20 menit kemudian, sinar terang lainnya naik ke langit. Monumen Dewa Domain 1 beresonansi. Segera. 10 menit kemudian, 1 dan kursi. 1 dan kursi. 1 dan 5 kursi.
1 dan 6 kursi. Suasananya suram dan sesak napas. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ribuan Tianjiao Shengzi tingkat atas, semuanya menatap dengan saksama. Seolah menunggu kelahiran sebuah keajaiban. Bagaimanapun, keajaiban yang diciptakan oleh Yan Zong di Tanah Suci keempat sudah cukup untuk menekan suatu era. Setelah pengalaman mewarisi Tanah Suci berakhir. Singkatnya, nama asap harus disebut Xinghe. Kita hanya kekurangan 2 prasasti domain terakhir, sebuah prasasti domain ruang dan sebuah prasasti domain waktu. Kedua prasasti domain ini diakui sebagai yang paling sulit dipahami. Sistem, pahami medan ruang. Ding. Setelah dikurangi 1000 poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 1.156.200. Memahami di domain ruang. Chen Yuan saat ini. Saya mungkin telah makan lebih dari 100 tanaman Ming Xin Chao. Saya merasa ingin muntah. Jelas tidak sulit bagi Chen Yuan untuk memahami domain ruang. Satu jenis kekuatan di medan, pemahaman berhasil. Segera, prasasti ilahi di domain ruang beresonansi. Hanya monumen domain waktu terakhir yang tersisa. Sistem, pahami domain waktu. Ding. Setelah mengurangi 1 juta poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 156.200. Pencerahan di ranah waktu. Tunggu sebentar, apakah kau membuat kesalahan di sistem? Mengapa kau mengurangi 100 juta poin peningkatan dariku? Memahami ranah waktu, bahkan jika tuan rumah berada dalam keadaan pencerahan dan kesadaran penuh, poin penguatan yang dibutuhkan tidak akan berkurang. Sialan, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Ding. Pertukaran peningkatan tuan rumah telah dimulai, bahkan jika dihentikan, poin peningkatan tidak akan dikembalikan. Apakah tuan rumah yakin akan berhenti memahami? Kalau begitu lupakan saja. Jika dia tahu lebih awal bahwa dia masih membutuhkan 100 juta poin peningkatan untuk memahami ranah waktu, Chen Yuan lebih memilih memahami ranah ruang ke tingkat kedua atau ketiga. Ini lebih baik daripada semua lapisan pertama. 100 juta poin peningkatan yang baru saja diperoleh akan hilang di gelombang berikutnya. Kembali miskin dalam sekejap. Menangis tanpa air mata. Jelas sekali ranah ruang dan ranah waktu termasuk dalam ranah teratas, mengapa ada perbedaan harga yang begitu besar? Chen Yuan juga mabuk. Ini yang terakhir, apakah Yan selalu bisa memahami ranah waktu? Aku tidak yakin tentang ini. Lagi pula, ranah waktu adalah ranah tertinggi yang paling sulit dipahami. Kudengar bahkan yang mulia semesta pun mungkin tidak dapat memahaminya. Putra-putra penerus sebelumnya, hanya putra suci Taiyuan juta tahun yang lalu, pernah menggunakan kultivasi tingkat kelima galaksi, aku telah memahami tingkat pertama ranah waktu. Setelah putra Taiyuan memahami ranah waktu, dia mampu mengendalikan aliran waktu dalam rentang tertentu. Bahkan jika dia meninggalkan tanah suci warisan, dia juga dapat mengendalikan aliran waktu 10 kali lipat. Ini berarti bahwa kau telah berlatih selama 1000 tahun, dan dia dapat berlatih dalam 1 tahun, kau mungkin tidak melihat perubahan apapun dalam waktu singkat, tetapi setelah 10.000 plus tahun, kesenjangan antara kau dan dia akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Aku mendengar bahwa jika kau memahami lapisan kedua dari domain waktu, kau dapat mengendalikan aliran waktu 100 kali lebih cepat, dan jika kau memahami lapisan ketiga, kau dapat mengendalikan aliran waktu 1000 kali lebih cepat. 1 tahun latihanku setara dengan 1000 tahun kultivasi orang lain. Ini benar-benar luar biasa. Bab 1256. Bukankah ini terlalu menyimpang? Orang yang telah memahami ranah waktu, bukankah itu sama saja dengan curang? Kau bisa memahaminya seperti itu, tetapi jika kau pikirkan, bahkan Putra Kalacakra pun gagal memahami ranah waktu. Menurutmu seberapa sulitkah memahami ranah waktu? Hukum waktu berbeda dari ranah waktu. Hukum waktu lebih banyak digunakan dalam pertempuran. Dalam pertempuran, kau dapat menggunakan kekuatan waktu untuk membatasi kecepatan lawan, atau menghentikan salah satu ruang dan waktu, sehingga dapat menstabilkan lawan dan membunuhnya, atau langsung merampas waktu hidup lawan. Inilah penerapan hukum waktu. Bahkan lebih dahsyat lagi, bahkan menyeberangi ujung sungai panjang dunia, dan memenggal kepalamu sebelum kau dewasa, lalu di masa depan, bahkan jika kau tumbuh menjadi kekuatan tertinggi setingkat kaisar dewa alam semesta, kau akan dapat mati dalam waktu dan sebab akibat. Turun, itu akan musnah dalam sekejap. Tentu saja, biaya melakukan ini pada pengguna sihir mungkin tak terbayangkan, dan mereka pasti akan menderita dampak buruk yang sangat mengerikan. Domain waktu lebih banyak digunakan dalam aspek tambahan. Misalnya, di lapisan keempat tanah suci warisan, perubahan laju aliran waktu adalah ruang dan waktu khusus yang diciptakan oleh pembangkit tenaga tertinggi setelah memahami domain waktu. Dan mereka yang dapat melakukan ini setidaknya berada di atas yang mulia tak terkalahkan. Bakat bos yang tak tertandingi, dan itu jelas bagi semua orang, tetapi saya tetap tidak menyukainya.
Dia menghabiskan bakatnya yang tak tertandingi dengan sembarangan, dan dia pasti akan menjerumuskan dirinya sendiri pada akhirnya. Dia sekarang telah memahami 107 jenis domain. Di permukaan, dia sangat kuat dan berlebihan. Dia benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Tapi ini juga berarti bahwa jika dia ingin terus berjalan di jalan ini, dia harus menghabiskan 107 kali lebih banyak waktu dan energi daripada yang lain. Ini akan sangat memperlambat kemajuannya, dan pada akhirnya hanya akan berujung pada jalan buntu. Sekuat apapun Tian Jiao, energinya terbatas. Hanya dengan bekerja keras ke satu arah dia bisa melangkah lebih jauh. Dia rela menderita karenanya. Seorang putra Tian Jiao yang sopan berkata dengan pandangan jangka panjang. Kata-katanya juga telah mendapatkan persetujuan dari banyak Tian Jiao Sengsi. Jika Anda serakah, Anda akan kalah. Contoh seperti itu memang umum. Keinginan yang berlebihan seringkali berakhir dengan tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak tahu berapa banyak talenta kosmik yang telah melalui jalan memutar seperti itu ketika mereka masih muda. Tepat ketika kerumunan putra pilihan surga sedang banyak berdiskusi. Tiba-tiba, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai mengalir di monumen suci ranah waktu di posisi paling tengah. Garis-garis itu mengalir seperti air yang bergemericik ke langit. Di puncak langit, sungai waktu yang panjang tampak samar-samar. Di bawah kesaksian sungai waktu yang panjang itu, mata semua orang suci pewaris yang hadir semuanya terpaku. Setiap orang melihat sungai waktu dengan cara yang berbeda. Naik ke hulu sungai, seolah-olah Anda dapat melihat masa lalu Anda. Entah sedih, atau kesakitan, atau penyesalan. Tidak ada yang bisa berjalan mulus di jalan kehidupan. Tak terhindarkan untuk meninggalkan penyesalan. Turun ke hilir sungai, semuanya kabur. Karena di bawah sungai adalah masa depan. Apakah ini manifestasi dari sungai waktu yang panjang? Monumen ranah beresonansi, dan ranah waktu benar-benar telah dipahami. 108 monumen Dewa Ranah, semuanya telah dipahami, apa-apaan ini? Luar biasa, sepertinya aku telah menyaksikan sebuah keajaiban. Mengejutkan, mengerikan. Lan Xingyue tidak lagi bisa menggambarkan perasaannya dengan kata-kata. Pria yang sangat dicintainya benar-benar bersinar. Begitu hebatnya hingga membuat orang merasa malu. Para miliarder alam semesta, aku tak pernah menyangka tak seorang pun bisa menandingi Chen Yuan, bahkan tak sebanding dengan sepatunya. Dia terlalu mempesona, terlalu tak tertandingi, bersamanya, apakah aku benar-benar pantas untuknya? Baru saja. Mutasi, mutasi. 108 pancaran cahaya domain yang bersinar di langit mulai menyusut secara otomatis, lalu menyatu, berubah menjadi simbol jejak abu-abu, bergegas ke tengah alis Chen Yuan. Selamat, anak muda. Karena telah memahami 108 prasasti domain, kau dapat memperoleh hukum kultivasi domain kosmik. Sebuah suara tua terdengar di telinga Chen Yuan. Dengan domain waktu sebagai pusatnya, domain yang tersisa tampaknya langsung ditembus. Ternyata 108 bidang ini dapat dikultivasi dan dicerahkan secara bersamaan. Ini seperti pohon besar, dengan urat utama waktu sebagai urat utama, mengalir melalui setiap cabang. Mengkultivasi satu bidang sama dengan mengkultivasi semua bidang. Apakah ini metode kultivasi di alam semesta? Alam semesta, yang berisi 108 jenis alam, dapat menahan semua alam di dunia. Selama kekuatan absolut lawan tidak lebih dari 10 kali kekuatanku, mereka akan ditahan dan ditindas olehku. Dengan cara ini, sepertinya menghabiskan 100 juta poin peningkatan bukanlah suatu kerugian. Kau mungkin menumpahkan darah, tapi aku tidak akan pernah kehilangan uang. Chen Yuan meregangkan tubuhnya. Berhenti makan rumput. Dengan sebuah pikiran di benaknya, domain waktu menyapu. Sepertinya aliran waktu telah dipercepat 10 kali, dan tidak ada efek khusus lainnya. Apakah ini sampah? Ini adalah area di mana 100 juta poin peningkatan dapat ditukarkan. Sepertinya cukup hambar, dan tidak terlalu berlebihan. Selain mempercepat kecepatan kultivasi dan pergerakan, sepertinya tidak ada kekuatan untuk melarang satu sisi ruang dan waktu, juga tidak ada kemampuan untuk memutar balik waktu, melakukan perjalanan melalui masa lalu dan masa depan, dan bahkan memprediksi masa depan. Tidak bisa melakukan itu, hanya itu. Harus dikatakan bahwa harapan Chen Yuan terhadap domain waktu masih agak terlalu tinggi. Mungkin tingkat pemahamannya masih terlalu rendah. Sistem, berapa banyak poin peningkatan yang dibutuhkan untuk memahami lapisan kedua domain waktu? Ding! Untuk memahami lapisan kedua domain waktu, Anda perlu mengonsumsi 1000 juta poin peningkatan dari host. Bagaimana dengan memahami lapisan ketiga domain waktu? Ding! Untuk memahami lapisan ketiga domain waktu, Anda perlu mengonsumsi juta poin peningkatan dari host. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk memahami hukum waktu? Ding! Untuk memahami tingkat pertama hukum waktu, host membutuhkan 100 juta poin penguatan,
untuk memahami tingkat kedua hukum waktu, host perlu mengonsumsi 1000 juta poin penguatan, dan untuk memahami tingkat ketiga hukum waktu, host perlu mengonsumsi juta poin penguatan. Analogi. Petik 2. Dengar, baik itu domain atau hukum, ada lantai keempat, kelima, dan keenam. Ding. Otoritas tingkat host terlalu rendah, tidak ada jawaban. Sial. Seharusnya tidak ada 9 lantai, kan? Apa-apaan ini? Jika memang ada 9 tingkatan, maka diperkirakan bahkan Kaisar Dewa Alam Semesta pun belum mencapai tingkatan ini. Saat ini, disertai dengan hilangnya penglihatan langit dan bumi, semua orang masih belum bisa pulih untuk waktu yang lama. Saudari Zilan, Saudari Xingyue, aku akan memasuki tanah suci kelima terlebih dahulu, sampai jumpa di tanah suci kelima. Huo Linger menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Lalu dia melangkah dan melepaskan domain api langit, prasasti ilahi domain api langit terpicu, sebuah portal ruang angkasa terbuka, dan dia berjalan ke tanah suci kelima tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa lagi bermain-main dengan Chen Yuan, dia harus segera mengikuti jejak kakak Hunyuan. Tanah suci ke-6, dan bahkan tanah suci ke-7, adalah tujuan utamanya. Bab 1257. Huo Linger memasuki tanah suci kelima. Dua orang yang tersisa, Lan Xingyue dan Dewi Zilan, saling memandang dengan cemas. Karena pintu masuk ke tanah suci kelima hanya dapat dibuka setelah melepaskan 100% kekuatan domain dan memicu resonansi monumen domain. Jadi hanya satu orang yang dapat melewatinya pada satu waktu. Lokasi transmisi acak mungkin berbeda. Ini berarti, mereka dan Chen Yuan hanya dapat terpisah sementara. Setelah memasuki tanah suci kelima, temukan cara untuk bersatu kembali. Lan Xingyue berjalan menuju Chen Yuan. Chen Yuan, ini batu koordinatku. Ada 2 batu koordinat seperti ini. Kita saling membawa di tubuh kita. Tidak peduli seberapa jauh jarak kita, selama kita berada di ruang yang sama, kita dapat mengunci posisi satu sama lain. Lan Xingyue berkata dengan malu-malu. Batu koordinat dengan penentuan posisi 2 arah ini memiliki nama lain, yang disebut batu kekasih. Hanya pasangan atau kekasih yang akan mengirimkan batu semacam ini ketika mereka mengungkapkan cinta mereka. Batu kekasih sangat banyak beredar di alam semesta. Pada dasarnya semua orang tahu apa artinya. Tindakan Lan Xingyue sama saja dengan menyatakan cintanya secara terbuka. Chen Yuan bahkan tidak berpikir panjang, dan langsung menerimanya. Baiklah, mari kita bertemu di tanah suci kelima. Kau masuk ke tanah suci kelima dulu, dan aku akan menyusul nanti. Ya, oke, jauh sekali. Lan Xingyue semakin malu. Chen Yuan menerima batu kekasihnya, yang berarti mereka telah mengukuhkan hubungan mereka sebagai pasangan. Sejak itu, mereka saling mencintai, dengan kasih sayang yang tulus, dan terbang bersama. Di alam semesta, menentukan hubungan antara sepasang kekasih adalah hal yang sangat bijaksana. Karena setiap orang memiliki umur yang relatif panjang, terutama mereka yang telah mencapai tingkat galaksi dan di atasnya, mereka sering memiliki umur beberapa juta tahun. Dalam waktu yang begitu lama, tidak mungkin putus setelah berbicara selama 3 hingga 5 tahun seperti di bumi. Menentukan hubungan mungkin membutuhkan waktu ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Oleh karena itu, lawan harus seimbang dengan Anda. Hal itu harus dipertimbangkan berulang kali sebelum memutuskan untuk berkembang menjadi hubungan asmara. Chen Yuan secara terbuka menerima batu kekasih Lan Xingyue, yang berarti dia telah secara terbuka menyatakan bahwa Lan Xingyue adalah istrinya. Dewi Anggrek Ungu melihat ini. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit muram. Sangat sedih. Apa yang kuharapkan secara berlebihan. Mereka sudah lama saling mencintai. Aku telah melihat pengabdian Chen Yuan kepada Lan Xingyue selama ini. Mengapa aku harus memikirkan hal-hal yang tidak realistis itu? Lan Xingyue membuka domain pembunuh dewa, yang baru saja memasuki tanah suci kelima. Chen Yuan menoleh dan menemukan Dewi Anggrek Ungu yang hendak membuka medan gravitasi dan memasuki tanah suci kelima. Tunggu sebentar, Zilan, mengapa kau tidak juga memberiku batu penunjuk koordinat atau semacamnya? Aku bisa menemukanmu saat aku memasuki tanah suci kelima. Begitu kata-kata ini keluar, ribuan Tianjiao Shengzi yang hadir langsung terstunet. Wajah Presiden Yan begitu tebal. Tak tahu malu. Bajingan. Neptunus. Bagaimana mungkin kau menerima batu kekasih Putri Xingyue, lalu berbalik dan pergi ke Dewi Anggrek Ungu untuk meminta batu kekasih? Begitu terang-terangan dan tanpa malu-malu. Ini sepertinya memberitahu semua orang dengan jelas bahwa aku ingin membuat 2. Bahkan Dewi Anggrek Ungu pun sedikit bingung. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan akan begitu terus terang. Dengan kebanggaan di hati Zilan, seharusnya dia menolak. Tapi dia sama sekali tidak bisa menolak. Dia bahkan merasakan ledakan kegembiraan dan antusiasme di hatinya karena Chen Yuan memintanya batu kekasih.
Bukankah kau punya batu penentu posisi koordinat itu? Chen Yuan terus bertanya. Ya. Pendeta Zilan juga tersipu dan mengangguk. Kalau begitu berikan padaku dengan cepat, dan kita tidak akan membuang waktu. Dewi Zilan mengeluarkan sepasang batu kekasih dan menyerahkan salah satunya kepada Chen Yuan. Di mata lembutnya, seolah-olah dia telah menyerahkan orang-orangnya sendiri. Cahaya putih menyilaukan berkilat. Chen Yuan juga memasuki tanah suci kelima. Dia belum sempat melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, di langit, monster bintang raksasa tiba-tiba menyerang Chen Yuan. Monster ini berbentuk seperti burung. Rentang sayapnya 500 meter. Seluruh tubuhnya bersisik kemasan, dan bahkan sayapnya tampak terbuat dari zirah emas. Namun kepalanya agak mirip harimau. Ia juga memiliki taring tajam dan 4 cakar tajam. Monster itu terbang begitu cepat sehingga hampir berubah menjadi kilat emas di langit. Binatang harimau dewa merah emas. Garis keturunan binatang ilahi tingkat tinggi di alam semesta. Apakah ia telah mencapai tingkat pertama galaksi? Jika ini dipanggang dan dimakan, pasti rasanya enak. Raungan. Diiringi raungan harimau yang menggelegar. Langit dan bumi bergetar. Aku melihat sayap harimau dewa bersayap emas mengepak, dan guntur emas yang bergemuruh, dengan aura kehancuran yang tak terbatas, tiba-tiba menyerang Chen Yuan. Guntur emas itu setebal 10 meter, dan jelas mengandung hukum emas dan hukum guntur yang mengerikan. Kedua hukum itu menyatu. Tidak hanya daya hancurnya yang eksplosif, tetapi juga mampu menembus pertahanan. Menghadapi Jin Chi Sen Lei yang begitu mengerikan, Chen Yuan tidak menghindar, ia hanya membawanya di punggungnya dengan satu tangan, membiarkan Jin Chi Sen Lei menghantam tubuhnya. Ini kekuatan serangan binatang tingkat pertama Xing He. Selain membuatku merasa sedikit mati rasa, sepertinya tidak ada rasa sakit sama sekali. Kata Chen Yuan pada dirinya sendiri. Mungkin dia sudah terlalu sering dihujani serangan Zixiao Senlei sebelumnya, dan kekuatan serangan ini sama sekali tidak menyakitkan. Aduh! Dewa Harimau Jinchi itu langsung ketakutan. Awalnya, manusia di depannya mungkin hanya berada di urutan ke-10 galaksi, jadi mereka seharusnya lemah dan mudah dikalahkan. Tak disangka, petir Dewa Merah Keemasan menyambar. Lawannya tidak menghindar atau berkelit, bahkan tidak berkedip. Nima ini jelas-jelas orang yang tidak berpendidikan. Situasinya tidak baik, cepatlah kabur. Mau lari? Bisakah kau lari? Dewa Harimau bersayap emas itu mengepakkan sayapnya, dan sosoknya berubah menjadi kilat lagi. Melarikan diri dalam sekejap dengan kecepatan luar biasa. Ia terbang sejauh 100 km dalam sekejap mata. Tapi detik berikutnya, sosok manusia itu sudah menghalangi jalannya. Aku melihat Chen Yuan dengan satu tangan di punggungnya, berdiri dengan bangga di kehampaan. Untungnya bagimu, aku akan menjajaki kemungkinan bersamamu untuk ranah kosmik yang baru saja kupahami. Field, keluar. Setelah 1 jam. Aduh. Maksudmu, kau sudah yakin, dan kau bersedia mengakuiku sebagai tuanmu. Aduh. Dewa Harimau Merah Keemasan itu berbaring di tanah, menundukkan kepalanya yang angkuh. Seperti seekor anjing, berlutut dengan keempat kakinya, mengepakkan sayapnya, sudah sekarat. Jam ini juga. Ia hanya menanggung siksaan yang tidak manusiawi. Di alam kosmik, ia mengalami segala macam badai, guntur, api, embun beku, gravitasi, kegelapan, pengekangan, serangan balik, dan berbagai siksaan. Manusia yang menakutkan ini sebenarnya menikmati kekejaman terhadap binatang buas. Jelas, ia bisa dijatuhkan dalam hitungan detik dengan satu gerakan. Tetapi ia hanya menjebaknya di dalam sangkar alam semesta, sambil menyerang dan memukulinya tanpa henti, sementara menggunakan alam kehidupan untuk menyembuhkannya. Itu saja. Binatang buas harimau bersayap emas yang sombong itu langsung disiksa hingga ambruk. Bab 1258. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Setelah Dewi Anggrek Ungu memasuki tanah suci kelima, ia segera mengeluarkan batu penentu posisi koordinat dan mulai memeriksa posisi Chen Yuan. Posisi dan tampilan sesuai koordinat. Chen Yuan berada 80 km jauhnya darinya di arah tenggara. Mereka memasuki tanah suci kelima satu demi satu, kurang dari 1 menit terpisah. Tempat-tempat di mana mereka berteleportasi satu sama lain begitu jauh. Tanpa ragu, ia segera terbang menuju arah Chen Yuan berada. Namun, baru terbang kurang dari 200 km. Ia bertemu dengan monster bintang tingkat pertama. Binatang api Jinpeng. Meskipun binatang ini adalah peringkat pertama galaksi, ia adalah keturunan dari binatang suci utama alam semesta. Dibandingkan dengan monster langit berbintang pada tingkat yang sama, ia 10 kali lebih kuat. Kekuatan kultivasinya mirip dengan binatang api Jinpeng. Dengan peningkatan ganda kekuatan domain dan kekuatan hukum, ia hampir tidak dapat bersaing dengan binatang api Jinpeng.
Pada akhirnya, pagoda Tiantian dikorbankan, dan dibutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan binatang api Jinpeng. Namun hanya untuk memukul. Ia gagal membunuh monster itu. Dewi Zilan melanjutkan perjalanannya. Butuh waktu kurang dari 10 menit untuk terbang. Rok emas api mengamuk, yang telah melarikan diri, kembali untuk membalas dendam, dan membawa rok emas api mengamuk lainnya dengan level yang sama. Pada saat ini, sosok yang familiar muncul. Saudari Zilan, jangan panik, aku akan membantumu. Putra suci Li Jue, apakah itu kau? Dewi Zilan kembali mempersembahkan kurban ke menara Tiantian. Dengan upaya bersama keduanya, mereka berhasil memenggal kepala kedua binatang api mengamuk Jinpeng. Li Jue Shengzi menunjukkan kekuatan supranaturalnya. Tanpa alasan yang jelas, ia sedikit melayang. Karena kedua binatang api Jinpeng mati di bawah Mahamudra 5 elemen miliknya. Dalam waktu singkat, ia membunuh 2 monster langit berbintang tingkat pertama, dan mereka masih berdarah binatang elemental. Rekor seperti itu sudah cukup untuk membuktikan diri. Bidang 5 elemen memang tirani. Namun, ini hanya karena Dewi Anggrek Ungu lebih mahir dalam berperan sebagai pendukung, dan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menahan dan membatasi lawan. Kekuatan serangannya yang menargetkan satu sasaran tidak cukup tinggi, itulah sebabnya dia bertindak seperti anak yang hebat. Saudari Zilan, aku tidak menyangka kita ditakdirkan seperti ini. Aku memasuki tanah suci kelima 2 hari lebih awal darimu. Aku pernah bertemu dengan putra pilihan surga lainnya sebelumnya, dan mungkin aku sudah memahami situasi di tanah suci kelima. Di tempat suci kelima ini, terdapat banyak monster langit berbintang tingkat galaksi, sebagian besar terbang, dan bahkan ada binatang buas harimau bersayap emas dengan darah binatang buas tingkat tinggi. Hati-hati saat bertemu binatang buas ini, mungkin lebih kuat dari binatang buas Jinpeng api, bahkan lebih sulit lagi. Jadi aku sarankan kita tetap berjalan di darat, agar faktor keamanannya jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, ini adalah tempat suci kelima, jadi kita harus berhati-hati. Li Jue Shengzi berkata dengan wajah tenang yang dibuat-buat. Terima kasih, Putra Li Jue, atas bantuanmu. Karena kau telah membantuku, darah berharga, daging berharga, dan Xingheneidan dari kedua binatang buas Jinpeng api ini menjadi milikmu. Dewi Zilan berkata dengan acuh tak acuh. Saudari Zilan, kau terlalu asing. Bagaimana mungkin aku, Li Jue, menjadi orang yang selalu memanfaatkan segalanya? Bagaimana kalau begini, mari kita bersikap adil. Baiklah kalau begitu. Pendeta Zilan mengangguk. Dia memasukkan tubuh berharga dari binatang api Jinpeng ke dalam cincin ruang angkasa. Kemudian dia berencana untuk menuju ke tenggara lagi. Saudari Zilan, kau salah arah. Area inti dari tanah suci kelima berada di arah barat laut. Kudengar ada gunung spiritual di sana, yang menggambarkan keterampilan tempur langit berbintang tingkat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan warisan terhormat tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya, warisan terhormat tingkat lanjut, dan bahkan warisan terhormat tingkat atas. Pergilah ke tenggara, lalu pergi ke batas luar. Putra suci Li Jue buru-buru mengingatkan. Lokasi inti untuk memasuki tanah suci ke-6 mungkin juga berada di gunung spiritual ini. Aku tahu, aku hanya pergi ke tenggara untuk mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Apakah kau ingin aku bersamamu? Suara Li Jue terdengar tegang. Apakah kau langsung memperhatikan batu cinta di tangan Dewi Zilan? Sebuah koordinat virtual muncul di atasnya, menunjukkan titik merah yang bergerak cepat sejauh 80 km. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah Dewi Zilan memberikan batu cinta lain kepada orang lain. Ini adalah batu cinta yang menunjukkan koordinat lokasi masing-masing secara langsung. Wajah Li Jue Shengzi langsung memerah. Orang yang kau cari adalah Chen Yuan. Kau memberikan batu kekasih kepada Chen Yuan, seorang pencuri. Urat-urat di dahi Li Jue berkedut hebat. Jelas sekali dia sangat marah. Ya, aku sudah menentukan siapa yang ingin kupilih, Putra Suci Li Jue, tolong jangan panggil aku Saudari Zilan lagi di masa depan, itu terlalu intim, aku takut akan disalahpahami di kemudian hari. Kau. Mendengar ini, paru-paru Li Jue hampir meledak. Pencuri Chen Yuan, tidak hanya mempermalukannya 2 kali, tetapi sekarang dia bahkan berani merebut wanitanya. Sungguh tak termaafkan. Baiklah. Bagus sekali. Apakah ini keputusan yang kau buat? Melepaskan pernikahan dengan keluarga Liku, hanya untuk anak laki-laki yang tidak diketahui asalnya itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Kau akan menyesalinya, kau pasti akan menyesalinya. Bukan hanya kau, tetapi seluruh bintang ungu dan keluarga Zi akan menyesal seumur hidup karena keputusan yang kau buat ini. Li Jue Shengzi berkata dengan suara tegas. Aku yakin, aku belum pernah begitu terpesona oleh seseorang. Bakat Chen Yuan tak tertandingi, jauh melampaui bakatmu.
Pemahamanmu tentang dia masih terlalu sepihak. Jika kau benar-benar mengenalnya, kurasa kau tidak akan membandingkan dirimu dengannya. Sama seperti kau tidak akan membandingkan dirimu dengan Hunyuan Sengsi, kata Dewi Zilan dengan tenang. Kata-kata ini langsung menyebabkan pukulan telak pada hati Li Jue yang penuh kesombongan. Di hati Dewi Zilan, ia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Chen Yuan. Sungguh memalukan. Li Jue merasa harga dirinya telah diinjak-injak tanpa ampun. Di matamu, apakah aku begitu tidak berharga? Wajah Li Jue sangat muram, pipinya yang semula tampan hampir berubah bentuk. Tidak, bukan kau yang tidak berharga, tetapi Chen Yuan terlalu luar biasa, dan perbedaan antara kau dan dia hanya bisa digambarkan seperti awan dan lumpur. Begitu Dewi Zilan mengatakan ini, Li Jue langsung pergi dengan kasar. Sungguh menghina, sungguh menghina. Dia adalah keturunan Tianjiao dari keluarga terhormat yang bermartabat, dan usianya kurang dari 5.000 tahun, telah menembus alam galaksi. Memahami hukum 5 elemen, medan 5 elemen, dan mempraktikkan Mahamudra 5 elemen hingga tingkat kedua. Kesombongan yang tak tertandingi. Di antara 800 triliun orang suci yang diwarisi, semuanya dapat berada di peringkat 1000 teratas. Dia bahkan diperkirakan akan naik ke tanah suci ke-6. Dibandingkan dengan Chen Yuan di mata Anda, bukankah prestasi seperti itu tidak ada artinya? Dia mengakui bahwa dia kalah dari Chen Yuan 2 kali. Tapi kedua kekalahan itu terjadi karena keadaan yang tidak disengaja. Kekuatannya saat ini tidak seperti dulu lagi. Tidakkah kau lihat semua ini? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Pencuri anjing, kau tamat. Kali ini kau benar-benar membuatku marah. Bab 1259. Anak Li Jue, kuharap kau tidak sampai memukul batu dengan telur dan kalah dari Chen Yuan, kau tidak perlu malu. Dewi Zilan menasihati dengan ramah. Ia belum pernah melihat Chen Yuan membawa 999 petir ilahi Zixiao tanpa terluka. Ia belum pernah melihat Chen Yuan memahami 108 monumen dewa domain sekaligus. Kau belum pernah melihat semua itu, jadi kau masih percaya diri membandingkan dirimu dengan Chen Yuan. Tapi sebenarnya, kau sama sekali tidak berada di level yang sama. Memukul telur ke batu. Kau balikkan saja, siapa yang telur dan siapa yang batu, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan kartu truf pamungkas itu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Li Jue sangat marah dan malah tertawa. Matanya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Wanita bodoh ini, kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan pria ini, namun kau menggunakan kata-kata menghina seperti kerikil yang mengenai batu untuk menggambarkan diriku. Apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Dia, Chen Yuan, adalah sampah yang belum mencapai level galaksi. Kau benar-benar mengatakan bahwa aku tidak malu kalah darinya. Sialan kau. Kali ini, Chen Yuan akan mati. Kemarahan pria ini, dia tidak tahan. Mengapa Sengzi Li Jue begitu percaya diri? Jelas, sebagai keturunan langsung dari keluarga yang mulia, kepercayaan dirinya bukanlah buta. Itu karena dia memiliki kartu truf pamungkas yang cukup untuk membalikkan keadaan. Hanya saja kartu truf ini tidak boleh digunakan sembarangan. Kecuali benar-benar diperlukan. Dia memiliki boneka kuat yang kekuatannya telah mencapai level penguasa utama. Golem ini hanya dapat digunakan sekali. Tetapi ia dapat mengeluarkan kekuatan penguasa kosmik sejati. Selama dia mengorbankan boneka ini, dia dapat langsung membunuh Chen Yuan tanpa usaha apapun. Bahkan jika dia memiliki artefak peradaban tingkat 7, segel vulkan. Jika dia tidak berpikir bahwa tidak perlu menggunakan kartu truf pamungkas ini untuk Chen Yuan pasti sudah mati sejak lama tanpa tempat untuk menguburnya. Tidakkah kau pikir Chen Yuan dan aku sangat berbeda? Aku tidak pantas dibandingkan dengannya. Kalau begitu aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri di depanmu. Aku ingin kau menyaksikan kekasihmu dihancurkan sampai mati seperti semut. Setelah itu, Li Jue sangat marah. Sebaliknya, ketenangan kembali pulih. Tidak perlu menjelaskan apapun. Kau menggunakan pandangan sempitmu untuk menilai bakatku, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Mungkin seharusnya aku tidak kalah darimu dalam kompetisi Zichen Xing Tianjiao. Aku hanya mengasihani aromanya dan menghargai gioknya, tetapi kau merasa aku tidak sebaik dirimu, dan bahkan meremehkanku mulai sekarang. Begitu dangkal. Kau wanita yang terlalu dangkal. Saat ini, setelah Chen Yuan mendapatkan tunggangan, dia mengeluarkan 2 batu koordinat. Orientasi yang ditunjukkan oleh kedua batu koordinat ini adalah ke arah barat laut, sekitar 80 km dari Chen Yuan. Yang lainnya ke arah barat daya, 100 juta kilometer dari Chen Yuan. Jaraknya cukup jauh. Bahkan jika Chen Yuan bergegas di jalan tanpa henti, mungkin butuh 1 atau 2 hari untuk berhasil bertemu.
Lagi pula, kecepatan terbang dan jarak teleportasi ruang tanah suci sangat terbatas. Xiao Jin, ayo pergi, menuju ke barat laut, dan ikuti aku untuk menjemput seseorang. Roar, jawab Xiao Jin. Dengan kepakan sayap yang tiba-tiba, ia berubah menjadi aliran cahaya keemasan, dan dalam sekejap, ia terbang sejauh 100 mil. Di bawah gravitasi 1000 kali lipat dari ruang tanah suci, kecepatan terbang binatang harimau bersayap emas masih sangat cepat. Setidaknya dalam hal kecepatan terbang saja, Chen Yuan jelas bukan tandingan binatang harimau dewa bersayap emas. Namun, ia berada dekat dengan langit, jadi secepat apapun binatang harimau bersayap emas itu terbang, ia masih dapat dengan mudah mengejarnya. Binatang harimau bersayap emas memiliki rentang sayap 500 meter. Chen Yuan duduk di punggungnya, dan ruangnya sangat luas. Dan ketika ia terbang, aura energi akan terbentuk di sekitar tubuhnya. Bahkan jika binatang harimau bersayap emas terbang sangat cepat, tatanan rambut Chen Yuan tidak akan terganggu oleh angin. Bahkan lebih stabil daripada terbang. Yang terpenting adalah mudah, nyaman, ada mie. Monster terbang yang ditemui di sepanjang jalan takut untuk menghindarinya. Seolah bertemu dengan penguasa langit, mereka menyerah satu demi satu. Kekuatan umum monster terbang ini telah mencapai tingkat ke-9 galaksi, tingkat ke-10 galaksi, dan kadang-kadang satu atau dua di antaranya mencapai tingkat pertama galaksi. Chen Yuan menemukan sebuah pola. Sebagian besar monster langit berbintang yang kekuatannya telah menembus tingkat galaksi hidup sendirian. Tidak akan ada kerumunan. Hanya tingkat galaksi, yang mungkin membutuhkan kekuatan kelompok, yang dapat melindungi diri sendiri. Tingkat pertama galaksi seharusnya juga termasuk dalam puncak rantai makanan di tempat suci kelima. Waktu berkedip. Hanya 2 jam berlalu. Jarak antara Chen Yuan dan Dewi Anggrek Ungu semakin dekat. Sudah terpisah kurang dari 100 km. Detik berikutnya, Chen Yuan melangkah maju, begitu jauh. Dalam sekejap, dia muncul di depan Dewi Anggrek Ungu. Melihat orang yang Anda minati muncul, meskipun hanya terpisah beberapa jam. Dia tetap tidak bisa menahan diri untuk memeluk pinggang Chen Yuan. Chen Yuan hanya merasakan hembusan angin harum yang datang. Tampaknya ada aroma tubuh alami pada Dewi Anggrek Ungu. Dia mengenakan pakaian putih yang berkibar, kulitnya seperti lemak krem, alisnya seperti gunung yang jauh, dan dia tidak ternoda debu. Chen Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggangnya yang ramping seperti pohon willow. Dengan tangan lainnya, kerudung di wajahnya secara tidak sengaja terangkat. Detik berikutnya, tatapan Chen Yuan hampir kosong. Meskipun dia sudah tahu bahwa Dewi Zilan tak tertandingi kecantikannya, tidak perlu meragukannya. Tetapi saat dia mengangkat kerudungnya, dia masih takjub. Sangat cantik. Kecantikannya alami, kecantikannya tak tertandingi, secerah bulan musim gugur, kecantikannya indah, teratai yang muncul dari air, dan sungguh luar biasa. Sangat cantik, sungguh menakjubkan. Tak heran dia harus memakai kerudung. Bukannya Chen Yuan membual, jika wajah seperti ini muncul di bumi, itu sudah cukup untuk menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pria yang melihat penampilannya tidak akan berpikir untuk makan atau minum setidaknya selama 3 bulan. Kau melepas kerudungku, dan mulai sekarang, aku akan menjadi milikmu, kata Dewi Anggrek Ungu dengan penuh kasih sayang. Apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu malu. Putra Li Jue telah mengikuti Dewi Zilan dari belakang. Setelah mengetahui bahwa Chen Yuan muncul. Sebelum dia sempat menyerang, siapa sangka kedua pria dan wanita ini berpelukan. Terutama setelah melihat kerudung Dewi Zilan disingkirkan dan memperlihatkan wajahnya yang tak tertandingi, dia merasa semakin tidak rela. Hampir gila karena cemburu. Di mana anjing gila yang menggonggong, membuat keributan. Chen Yuan, beranikah kau berduel denganku lagi? Siapa aku? Ternyata putra suci Li Jue. Kau sudah berduel denganku 2 kali, kan? Setiap kali kau bergerak, kau selalu kabur. Aku tidak tahu berapa banyak jimat penggeser void yang tersisa. Lupakan saja, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau ingin berduel denganku, kau harus memenangkan tungganganku terlebih dahulu. Bajingan, kau benar-benar sangat membenciku. Putra Li Jue merasa dihina lagi. Chen Yuan benar-benar membandingkannya dengan seekor tunggangan. Huho. Pada saat ini, seekor binatang buas harimau bersayap emas tiba-tiba turun dari langit. Dengan kekuatan guntur yang menggelegar, ia tiba-tiba menyerbu ke arah putra Li Jue. Bab 1260. Li Jue mengumpat keras. Dia segera menggunakan domain 5 elemen dan bertarung dengan binatang harimau dewa bersayap emas. Ini adalah garis keturunan binatang ilahi tingkat tinggi di alam semesta. Terlahir dengan hukum domainnya sendiri, ia memiliki metode pewarisan genetik dan kultivasi bawaan. Ia sangat kuat di level yang sama. Awalnya,
Kekuatan monster langit berbintang biasa lebih tinggi daripada manusia di level yang sama. Garis keturunan hewan ilahi tingkat tinggi semacam ini setara dengan kesombongan tertinggi di antara para santo pewaris. Di level yang sama, ia menghancurkan monster lain. Li Jue Shengzi bertarung dengan binatang harimau dewa bersayap emas, tetapi dia sama sekali tidak bisa unggul. Mahamudra 5 elemen tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada binatang harimau bersayap emas yang berkulit kasar dan tebal. Bagaimana bisa begitu sulit? Bahkan domain 5 elemen pun tidak dapat menekan binatang harimau bersayap emas ini. Hukum emas dan hukum petirnya menyatu, dan penetrasi yang dihasilkan terlalu kuat. Tubuh Dharmaku tak tertahankan. Kekuatan Li Jue Shengzi dan binatang harimau bersayap emas seimbang. Pada dasarnya tidak ada yang bisa unggul. Tapi dia sangat ingin menang. Semakin dia bertarung, semakin cemas dia, tetapi dia melakukan beberapa kesalahan, dan binatang harimau bersayap emas dengan tegas merebut kesempatan itu dan menekannya. Mentalitas Li Jue Shengzi meledak. Dia tidak tahan bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan tunggangan Chen Yuan. Terutama Dewi Anggrek Ungu masih menonton. Ini sepertinya mengkonfirmasi apa yang dikatakan Dewi Zilan sebelumnya. Dia memang melempar batu dengan telur. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan tunggangan orang lain, dan kau masih ingin menantang dirimu sendiri. Apakah ini terlalu berlebihan? Menjijikkan. Ini benar-benar menjijikkan. Niat pencuri anjing itu begitu jahat. Bahkan jika aku mengalahkan binatang harimau dewa bersayap emas, itu hanya mengalahkan salah satu tunggangannya, dan aku sama sekali tidak bisa bertarung, tetapi jika aku kalah dari binatang harimau dewa bersayap emas, maka jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu tunggangannya, dia telah mencapai tujuannya untuk semakin mempermalukanku. Bodoh sekali, dasar bajingan, kau bukan anak manusia. Li Jue Shengzi teralihkan perhatiannya. Dia tiba-tiba terlempar oleh cakar binatang harimau bersayap emas. Darah langsung menyembur keluar dari mulutnya. Hanya itu. Bukankah itu bagus, kau bahkan tidak bisa mengalahkan tunggangan yang kutangkap begitu saja. Kenapa kau selalu ingin menantangku duel 1 lawan 1 dengan kekuatan seperti ini? Aku benar-benar tidak ingin menyalahgunakan makanan. Mendengar ini, Li Jue tak kuasa menahan amarahnya. Kali ini aku marah. Menangkap sembarangan. Bagaimana kau bisa menangkap binatang kosmik tingkat tinggi? Terlalu memaksa. Terlalu rendah. Dasar pencuri anjing, kau memaksaku. Kau memaksaku. Hari ini kau harus membayar harganya dengan darah. Keluar, boneka penguasa. Aku melihat Shengzi Li Jue mengeluarkan sebuah tablet giok. Dia menggigit jarinya dan melelehkan setetes darah ke dalam tablet giok. Detik berikutnya, tablet giok hitam itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi lubang hitam. Napas yang berdenyut keluar dari mulut gua. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seolah-olah udara membeku. Bahkan binatang harimau bersayap emas pun tampak takut di bawah aura ini. Ada hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Apa ini? Chen Yuan mengerutkan kening. Napas sang penguasa. Apakah ini napas penguasa kosmik? Kartu boneka giok hitam. Kau benar-benar memiliki boneka tingkat penguasa kosmik, dan kau membawanya ke tanah suci warisan. Dewi Anggrek Ungu tampak marah. Bertanya dengan tatapan hampir tak percaya. Kartu boneka giok hitam adalah boneka tingkat atas yang dibuat oleh peradaban boneka yang secara bertahap menjadi kesepian di alam semesta. Produksi boneka jenis ini sendiri menggunakan metode yang sangat kejam untuk menghapus ingatan jiwa seorang penguasa kosmik, dan untuk mempertahankan efektivitas tempurnya yang asli dengan cara khusus. Tapi itu adalah mayat hidup tanpa pikiran sendiri. Boneka jenis ini dengan kekuatan tempur yang sangat kuat memiliki pasar yang besar di alam semesta. Di tingkat bawah, ada robot tempur. Robot cairan penjaga. Harga robot jenis ini relatif rendah, dan jumlahnya sangat banyak. Selama Anda punya uang, Anda dapat membentuk pasukan. Tetapi robot jenis ini sebagian besar berlevel bintang, dan harga berlevel bintang lebih mahal. Dan robot pengawal terkuat hanya dapat mencapai efektivitas tempur tingkat galaksi. Robot tempur kelas galaksi. Konon, bahkan peradaban tingkat 7 pun tidak dapat dihasilkan, dan bahkan jika Anda memiliki teknologi manufaktur, biaya yang perlu Anda keluarkan untuk memproduksi robot semacam ini sudah cukup untuk membesarkan seorang penguasa kosmik. Itu juga sama sekali tidak berharga. Oleh karena itu, masih ada pasar untuk boneka kelas atas di alam semesta. Terutama anak-anak kuat dari beberapa keluarga besar di alam semesta. Jika ada perlindungan boneka tingkat galaksi di sekitarnya, faktor keamanannya akan sangat meningkat. Kapan saja, ada kartu truf untuk melawan arus. Tetapi harganya tentu saja tidak terjangkau bagi kehidupan biasa di alam semesta. Dan boneka tingkat penguasa bahkan lebih langka. Tidak ada penguasa kosmik yang mau menjadi boneka orang lain. Mayat hidup semacam ini, lebih baik dibunuh langsung.
Jika Anda ingin menjadikannya boneka sehingga lawan tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri, setidaknya Anda perlu memiliki beberapa tingkat kekuatan tempur lebih tinggi daripada lawan. Apakah Anda tahu sekarang? Sayangnya, sudah terlambat. Chen Yuan, aku tidak bermaksud mengeluarkan kartu truf ini, tapi kau benar-benar membuatku marah. Selanjutnya, bersiaplah untuk mati. Suara Li Jue Shengzi terdengar. Sesosok figur berbalut baju besi perak berjalan keluar dari gua. Detik berikutnya, ruang terkunci. Kekuasaan sang penguasa menyapu seluruh hadirin. Ruang hampa dengan radius puluhan ribu kilometer langsung terkunci, dan kemampuan teleportasi untuk melarikan diri tidak dapat digunakan. Sosok berbaju besi perak itu memegang pedang berlumuran darah di tangannya. Aura menakutkannya cukup untuk membuat orang merinding. Medan gravitasi, tekan. Dewi Zilan mengangkat tangannya dan mempersembahkannya ke menara Tiantian. Ditahan oleh gravitasi jutaan kali lipat, menara itu langsung menekan sosok berbaju besi perak tersebut. Sambil memegang pedang di tangannya, sosok berbaju besi perak itu tiba-tiba menebas. Menara Tiantian terlempar keluar olehnya dengan tiba-tiba. Pendeta Zilan langsung mengalami luka dalam akibat sengatan listrik. Kau terlalu percaya diri. Sekalipun itu artefak peradaban tingkat 6, itu tergantung siapa yang menggunakannya. Kultivasi Singhe tingkat pertamamu tidak dapat mengerahkan kekuatan sejati menara Tianzhen, tetapi kau ingin menggunakan Singhe tingkat pertama untuk menekan penguasa alam semesta. Zilan, demi bajingan ini, apakah kau lebih memilih melindunginya daripada melukai dirimu sendiri? Wajah Li Jue Shengzi semakin ganas. Dia benar-benar tidak menyangka Dewi Zilan masih begitu terobsesi saat ini. Ayo pergi, aku akan menahannya, Li Jue tidak akan membunuhku. Zilan mengirimkan suara itu kepada Chen Yuan dengan cemas. Dasar idiot kecil, istirahat dulu, bagaimana mungkin boneka tingkat penguasa bisa melukaiku? Chen Yuan mengeluarkan syal persegi dan dengan lembut menyeka wajah Dewi Zilan. Dalam kata-kata lembutnya, ada kesombongan yang meremehkan dunia. Dia adalah galaksi tingkat 10, dan berani meremehkan boneka tingkat penguasa. Meskipun itu boneka, tetapi kekuatan tingkat penguasa itu nyata. Apakah kau begitu sombong? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.